Sobat Kimia, jumpa lagi bersama saya Maria Atna Sarilanggur. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori asam dan basa. Sobat Kimia, teori asam dan basa yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Arrhenius menyebutkan bahwa asam adalah zat yang di dalam air melepaskan ion hidrogen atau H+. Contohnya, HNO3 ketika direaksikan di dalam air terurai menjadi H+ ditambah NO3-. Dan yang kedua, HCl terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, karena kedua senyawa ini pada saat terurai menghasilkan H+, maka dia dikategorikan sebagai senyawa asam. Sedangkan menurut Arrhenius, basa adalah zat yang di dalam air melepaskan ion hidrogen atau OH-. Contohnya NaOH terurai menjadi OH- dan Na+. Dan KOH terurai menjadi OH- dan K+. Nah, karena terurai menjadi OH- dan K+ ataupun Na+, maka dia dikategorikan sebagai basa. Nah, adapun kelemahan dari teori Arrhenius ini yaitu hanya berlaku untuk larutan di dalam air saja. Jadi, untuk senyawa yang tidak dilarutkan di dalam air tidak dapat dijelaskan oleh Arrhenius sifat keasaman atau sifat kebasahannya. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini dikemukakan oleh Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Beliau menyebutkan bahwa asam adalah zat yang memberikan atau donor proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima atau akseptor proton. Menurut teori ini, suatu asam setelah melepas atau donor suatu proton akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam itu. Sedangkan basa yang telah menerima atau akseptor proton disebut asam konjugasi. Contohnya sebagai berikut. H2O ditambah HCO3- menghasilkan H3O+ dan CO32-. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama, H2O ketika bereaksi menjadi H3O-. Nah, kita lihat jumlah H dari H2O ada 2, sedangkan H3O+ hanya ada 3. Maka dapat diketahui bahwa H3O+ ini adalah asam konjugasi karena dia menerima atau akseptor proton. Dan H2O disebut sebagai basa. Yang kedua, HCO3- saat bereaksi menjadi CO32-. Dapat dilihat CO32- dia telah kehilangan protonnya, maka dia disebut sebagai basa konjugasi, dan HCO3- sebagai asam. Adapun kelemahan dari teori asam basa Bronsted-Lowry ini yaitu tidak mampu menjelaskan alasan suatu reaksi asam dengan basa dapat terjadi tanpa adanya transfer proton dari yang bersifat asam ke yang bersifat basa. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat melepaskan atau donor pasangan elektron. Contohnya sebagai berikut. Ada NH3 yang bereaksi dengan BF3. Mari kita perhatikan NH3. NH3 memiliki sepasang elektron bebas. Maka untuk mencapai keadaan oktet, maka NH3 memberikan atau menurunkan pasangan elektron bebasnya ini ke BF3, sehingga BF3 menerima elektron tersebut sehingga terbentuk senyawa yang oktet. Maka dapat disimpulkan NH3 ini adalah basa dan BF3 adalah asam. Kelemahan dari teori asam basa Lewis ini yaitu
hanya mampu menjelaskan asam basa yang memiliki 8 ion atau oktet. Sobat kimia, apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri asam dan basa? Yuk kita simak satu persatu. Ciri-ciri senyawa asam. Yang pertama, mempunyai rasa asam. Kedua, dapat merubah warna indikator, misalnya kertas lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, bersifat korosif terhadap logam. Yang keempat, dapat menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Yang kelima, jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion hidrogen atau H+. Yang keenam, memiliki nilai pH atau derajat keasaman kurang dari 7. Nah, semakin kecil nilai pH suatu zat, maka semakin kuat sifat keasamannya. Selanjutnya, ciri-ciri senyawa basa. 1. Memiliki rasa pahit. 2. Terasa licin jika terkena air, misalnya sabun. 3. Dapat menghantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang keempat, jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Yang kelima, bersifat kaustik, yang berarti dapat merusak kulit. Yang keenam, dapat merubah warna indikator kertas lakmus merah menjadi biru. Dan yang ketujuh, memiliki pH lebih dari 7. Nah, semakin besar nilai pH-nya, maka semakin kuat derajat kebasaannya. Sobat kimia, asam dan basa banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh asam dan basa. Jeruk, lemon, dan keju merupakan contoh dari asam. Sedangkan pasta gigi, sabun, shampoo, dan deterjen merupakan contoh dari basa. Oke sobat kimia, sekian penjelasan saya mengenai teori asam dan basa. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.